Oke, teman-teman, di sini saya akan coba menjelaskan proses surat keluar yang baru. Sebenarnya hampir sama saja, cuma prosesnya aja yang berbeda, yaitu di mana yang sebelumnya adalah validasi, upload, kemudian kita tahu hasilnya. Kalau ini prosesnya kita validasi, kita langsung tahu draftnya, baru kita upload. Oke, untuk kita langsung coba aja. Sama di menunya sama di buat surat keluar, terus kemudian kita pilih eh, jenis suratnya, kita pilih biasa, kita coba biasa di sini. Nah, kemudian di sini belum ada apa namanya form untuk diisikan kayak semacam yang indeks, terus kode klasifikasi dan segala macam, belum belum ada field untuk diisi karena kita harus validasi terlebih dahulu suratnya. Kita coba validasi dulu. Kalau ada lampiran kita coba lampirkan. Nah, setelah validasinya sudah oke semua di sini, nanti akan muncul di belakangnya akan muncul formnya dan juga akan muncul draft suratnya. Jadi dipastikan dulu di sini yang kita akan upload sudah benar dan sudah terlihat um, draftnya. Kemudian baru nanti kita pilih atau isi form-form untuk pembuatan surat tersebut. Ini sama sih kayak sebelumnya. Indeks asistensi, contoh, kemudian kodenya. Oh ya, diusahakan kalau ini undangan kita pilihnya yang undangan, tapi kalau misalnya suratnya selain undangan kita pilih yang surat biasa tadi. Jadi kodenya ini jangan jangan sampai misalnya kita pilih surat biasa tapi kita isi 005 itu jangan. Jadi harus di luar 005 karena 005 itu punya undangan seperti itu. Kemudian sama tujuannya ke siapa, kita coba pilih 3 ini. Kemudian nanti kita juga isi perihalnya contoh asistensi surat keluar. Nah, jika ada tembusan kita pilih tembusan, jika enggak ya enggak usah, tidak apa-apa. Kemudian kita kalau sudah yakin kita pilih simpan seperti ini. Pastikan uploadnya sudah sukses. Nah, ini artinya surat tersebut direview oleh atasan TU, pembuat surat. Kemudian kita coba login sebagai TU. Nah, sama juga untuk di TU. Jadi sama juga untuk di reviewer atau eselon, user eselon masih sama. Ada yang harus di-approve, ada yang sudah di-approve. Nah, di sini perbedaannya adalah ketika kita akan melakukan revisi. Jadi sebenarnya sama saja jika kita akan melakukan revisi. Contoh kita misal di sini akan melakukan revisi ya. Contoh kita klik revisi. Nah, sama juga, tapi kita sebelum revisi itu harus divalidasi terlebih dahulu. Jadi caranya sama, yaitu download dulu, download suratnya, kemudian kita ubah-ubah dulu. Di sini contoh IDES Cafe 202 201 contoh. Nah, ini terus kita isi Cilacap. Kita simpan. Pastikan nama filenya tidak berubah ya. Jadi kita choose di sini, kita pilih. Nah, kemudian kita isikan poin revisi. Poin revisinya contoh tadi adalah merubah perihal dan lokasi surat. Nah, terus kita tinggal klik validasi revisi. Nah, kalau ini juga sudah hijau semua, artinya ini sudah siap untuk di upload seperti itu. Jadi kita juga kasih preview juga di sini kalau misalnya ingin melihat terlebih dahulu suratnya.
Nah, ini pastikan juga yang kita rubah sudah tercatat di sini, kayak contoh tadi kan 201 ini Cilacap. Nah, pastikan jika ini sudah benar, maka kita klik revisi. Tapi kalau misalnya ingin dirubah lagi, maka kita kembali ke surat tersebut untuk diedit dan kemudian kita upload validasi lagi seperti itu. Nah, ini kita klik revisi dan nanti akan muncul sukses revisi surat. Artinya seharusnya surat ini sudah terrevisi dan revisiannya juga sudah bisa kita lihat. Nah, ini seperti ini. Kemudian yang untuk kan ada revisi dan ada reject juga. Nah, kemudian kalau reject sih sama. Misalnya kita pengen mereject untuk merubah contoh ini harusnya sifatnya bukan biasa dan segala macam, kita klik reject dan nanti kita inputkan alasan kenapa kita mereject surat tersebut. Contoh sifat surat harus segera. Maka saat kita reject suratnya, surat tersebut sudah kembali lagi ke pemohon seperti itu. Nanti di history pun harusnya ada Kasubag rencana ini menolak surat dan catatannya apa, seperti itu. Dan kemudian kita coba untuk melakukan pengupdatean karena tadi kita sudah mereject. Kita akan coba dulu. Nah, kemudian kita masuk ke buat surat keluar dan nanti di sini ada naskah ditolak di user TU. Nah, ini komentarnya apa sudah terlihat di sini juga. Sama yang kita lakukan kayak sebelumnya, kita tinggal klik edit. Namun di sini ada perbedaan, yaitu kita akan di sini akan ada tampilan suratnya juga. Jadi misal in case kita setelah rubah-rubah ini kita akan merubah ini juga, maka kita bisa revisi sekaligus mengupdate mengupdate field yang ada di sini, mengupdate suratnya di sini. Kayak contoh misalnya tadi jadi segera. Contoh misalnya asistensi Asoka segera. Dan kalau misalnya kita akan mengupdate suratnya pun bisa, jadi bisa revisi terlebih dahulu. Sama kita bisa download sama kayak tadi, tinggal buka. Tapi ini kalau download nanti pastikan ini nomor suratnya file name-nya jangan ada kurung satu gini ya. Jadi kita coba rubah dulu 2012 Cilacap Selatan contoh. Nah, nanti kita simpan sebagainya. Oh, maaf. Kita save as dan nanti kita harus hilangkan satu seperti ini. Dan nanti akan muncul RDXIS yes. Diklik ya saja. Jadi artinya suratnya nanti nama suratnya harus sama dengan apa yang tadi ditaruh di sini. Nah, kita coba rubah dulu. Nah, poin revisi adalah merubah perihal dan lokasi tujuan surat. Sudah ini contoh. Nah, kita harus validasi terlebih dahulu. Kalau sudah validasi, nah ini nanti artinya ada dua pilihan, batal dan lanjut. Jadi nanti kalau misalnya batal itu artinya kita tidak jadi merevisi surat yang tadi kita upload nih barusan. Tapi kalau lanjut artinya surat yang kita tadi revisi akan diproses seperti itu. Kita klik lanjut. Nah, ini sudah berubah Cilacap Selatan. Dan ini artinya kita siap mengupdate surat tersebut. Update. Sukses merevisi surat. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah perubahan yang tadi kita lakukan sudah ter-apply atau Nah, ini sudah ya. Jadi 2012 Cilacap Selatan.
Artinya sekarang suratnya pun ada di Kasubag rencana untuk di review. Selebihnya untuk approval dan tanda tangan sama prosesnya. Jadi kita coba lakukan sampai proses tanda tangan ya. Jadi kita coba ini approve. Terus kita coba login sebagai sekretaris. Kita coba, nah ini tadi kita coba lihat suratnya dulu. Pastikan ini sudah yang terakhir. Nah, kemudian kita tinggal approve. Nah, kemudian sekarang tinggal proses tanda tangan. Nah, ini tinggal melakukan proses tanda tangan. Urutannya yang terbaru yang paling bawah. Jadi kita klik detail, kita masukkan passphrase-nya. Nah, kita tinggal approve. Nah, kalau sudah terapprove artinya nanti akan muncul approval sukses, dan ini artinya sudah masuk ke sudah istilahnya sudah tertanda tangan dan sudah terkirim ke semua yang dituju. Nah, ini artinya yang nomor terakhir. Nah, ini kita bisa lihat detailnya, kita bisa lihat file suratnya. Nomornya tergenerate otomatis, dan kemudian tanda tangannya sudah muncul. QR code-nya juga sudah muncul. Seperti itu. Dan kemudian ada satu lagi sebenarnya di sini, yaitu tanda tangan. Jadi sebenarnya kita bisa lakukan tanda tangan sendiri. Jadi misalnya kita sebagai kepala OPD gitu ya, kita juga bisa buat surat dan kita tanda tangani sendiri. Contoh nih, kita buat surat biasa. Nah, kita klik buat. Nah, kemudian sama yang dilakukan prosesnya. Kita coba ini, kita coba pakai lampiran ya, coba. Nah, kita klik validasi. Nah, kalau sudah valid, sebenarnya sama juga, kita klik lanjut. Nah, kemudian di sini jika kita melakukan tanda tangan secara mandiri gitu ya, maksudnya kita kepala OPD akan melakukan tanda tangan sendiri. Nanti penanda tangannya klik kepala dinas sampai muncul Anda akan menandatangani surat ini, pastikan sudah tidak ada yang perubahan pada surat. Yang artinya yang akan kita kirim ya yang ini nih, yang kita akan kirim. Jadi tidak ada perubahan di file ini pas kita tanda tangan. Kita coba indeksnya self signing. Kodenya contoh 1000. Kemudian tujuannya kita pilih ke contoh tadi sama. Nah, nanti di sini ada perihalnya juga, kita isikan contoh tanda tangan KAPD atau self signing. Nah, kita nanti tinggal masukkan passphrase-nya. Kita lakukan tanda tangan. Artinya ini jika ingin mempersingkat waktu gitu ya, melakukan tanda tangan, kita bisa login sebagai kepala OPD. Kepala OPD bisa bikin surat sendiri, bisa kirim sendiri. Nah, ini sampai sukses upload surat. Artinya ini sudah terkirim ke semua yang dituju. Nah, ini contoh. Kita bisa lihat langsung. Nah, ini nomor suratnya. Terus ada tanda tangan elektroniknya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembaharuan yang kita lakukan untuk proses surat keluar. Semoga bisa diikuti dan semoga bisa dites dan semoga tidak ada kendala dalam melakukan tes. Terima kasih.